Matahari terbit di atas bukit-bukit Samaria, menyinari istana-istana megah dan kebun-kebun anggur yang subur. Kerajaan Israel Utara sedang berada di puncak kemakmuran. Perdagangan berkembang, gudang-gudang penuh dengan gandum dan minyak, kota-kota ramai dengan aktivitas. Tetapi di balik kemakmuran lahiriah itu, ada kegelapan rohani yang menggerogoti jiwa bangsa. Di setiap bukit tinggi, di bawah setiap pohon yang rindang, berdiri tugu-tugu berhala. Patung-patung Baal, dewa kesuburan orang Kanaan, dipuja dengan upacara-upacara yang mesum dan keji. Asyerah, dewi ibu, disembah dengan ritual-ritual percabulan yang disebut ibadah suci. Di bawah pohon-pohon besar, di puncak bukit-bukit, bangsa Israel yang dulu dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi umat kudus Tuhan, kini berlutut di hadapan patung-patung yang dibuat tangan manusia. Ini bukan lagi Israel yang Musa pimpin keluar dari perbudakan. Ini bukan lagi bangsa yang Yosua bawa masuk ke tanah perjanjian. Ini adalah bangsa yang telah melupakan siapa yang memberi mereka tanah, gandum, anggur, dan minyak itu. Mereka mengira Baal yang memberi mereka berkat. Mereka percaya bahwa dengan menyembah dewa-dewa kesuburan, tanaman mereka akan tumbuh subur, ternak mereka akan berkembang biak, bisnis mereka akan berhasil. Tetapi mereka lupa atau memilih untuk lupa bahwa setiap tetes hujan, setiap panen gandum, setiap berkat yang mereka terima, semuanya datang dari Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Para imam yang seharusnya mengajar umat untuk mengenal Tuhan malah menjadi bagian dari masalah. Mereka memakan korban-korban dosa, mengambil keuntungan dari sistem pengorbanan tanpa benar-benar peduli pada pertobatan sejati. Mereka membiarkan umat jatuh dalam dosa, karena semakin banyak dosa, semakin banyak korban yang harus dipersembahkan, semakin banyak pendapatan mereka. Para pemimpin tidak lebih baik. Raja Yerobeam kedua sedang memerintah, membawa Israel ke masa kejayaan politik dan ekonomi. Tetapi kejayaan lahiriah itu menutupi kebusukan rohani di dalamnya. Keadilan dilupakan, yang kaya menindas yang miskin, pengadilan menjual putusan kepada yang paling tinggi tawarannya, korupsi merajalela, dan yang paling menyakitkan bagi hati Tuhan, umatnya yang Ia cintai, yang Ia tebus dari Mesir, yang Ia pelihara di padang gurun, yang Ia bawa ke tanah yang berlimpah, kini berpaling darinya, seperti istri yang meninggalkan suami yang mengasihinya untuk berlari kepada pria lain. Pengkhianatan, perzinahan rohani, perselingkuhan spiritual. Israel telah menjadi istri yang tidak setia, dan Tuhan, seperti suami yang dikhianati, merasakan luka yang mendalam. Di tengah kegelapan rohani inilah Tuhan memutuskan untuk berbicara. Tetapi Ia tidak akan berbicara hanya dengan kata-kata. Ia akan berbicara melalui sebuah kisah hidup. Kisah yang begitu mengejutkan, begitu menyakitkan, begitu nyata, sehingga tidak mungkin diabaikan. Ia memanggil seorang pria muda bernama Hosea. Hosea adalah seorang nabi, seorang yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang tidak ingin mendengarkan. Ia bukan dari keluarga imam, bukan dari keluarga raja. Hanya seorang pria biasa yang Tuhan pilih
untuk tugas yang sangat tidak biasa. Dan firman pertama yang Tuhan sampaikan kepadanya adalah perintah yang paling mengejutkan yang pernah diberikan kepada seorang nabi. Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Hosea terdiam mendengar perintah itu. Pikirannya berputar, hatinya bertanya-tanya, apakah ia salah dengar? Tuhan, apa maksudmu? Engkau memerintahkan aku untuk menikahi seorang pelacur. Ini bukan perintah yang masuk akal. Ini bukan sesuatu yang seorang nabi, seorang yang kudus, yang terpisah untuk Tuhan, seharusnya lakukan. Tetapi Tuhan menjelaskan, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Israel adalah pelacur rohani. Mereka telah meninggalkan Tuhan, suami sejati mereka, untuk berlari kepada berhala-berhala. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka melalui kehidupan Hosea bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kau cintai. Hosea menelan ludah. Ia tahu ini bukan perintah yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, ketaatan adalah satu-satunya respons yang benar. Gomer binti Diblaim. Namanya akan diingat sepanjang sejarah, bukan karena kebaikannya, tetapi karena pengkhianatannya. Bukan karena kesetiaannya, tetapi karena pelacurannya. Siapa Gomer? Alkitab tidak memberitahu kita banyak tentang latar belakangnya. Mungkin ia sudah seorang pelacur ketika Hosea menikahinya. Atau mungkin ia adalah seorang wanita yang cenderung untuk tidak setia, yang Tuhan tahu akan mengkhianati Hosea di kemudian hari. Yang jelas adalah ini, pernikahan ini dirancang oleh Tuhan sendiri sebagai nubuat yang hidup. Sebuah drama yang akan dimainkan di hadapan seluruh bangsa Israel untuk menunjukkan kepada mereka siapa mereka sebenarnya di mata Tuhan. Hosea dan Gomer menikah. Mungkin ada upacara, mungkin ada perayaan. Mungkin Hosea berharap dengan hati yang penuh iman bahwa cintanya akan cukup untuk membuat Gomer setia. Dan untuk sementara waktu, semuanya tampak baik. Gomer mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki biasanya momen yang penuh sukacita. Tetapi bahkan dalam kelahiran ini, Tuhan memiliki pesan. Namailah dia Yisrael, sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu sebab darah yang tertumpah di Yisrael. Dan aku akan mengakhiri pemerintahan keluarga Israel. Yisrael, nama yang berarti Allah menabur atau Allah menyerahkan. Nama yang mengingatkan pada pembantaian berdarah yang dilakukan Yehu di lembah Yizreel bertahun-tahun yang lalu. Dan nama yang menubuatkan bahwa Tuhan akan menyerahkan Israel karena dosa-dosa mereka. Bahkan nama anak pertama Hosea adalah nubuat penghakiman. Gomer mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Dan Tuhan berkata, "Namailah dia Lo Ruhama, sebab aku tidak akan melanjutkan kasih sayangku kepada kaum Israel." Lo Ruhama, tidak dikasihani. Nama yang mengerikan untuk seorang anak perempuan kecil yang tidak bersalah. Nama yang mengumumkan bahwa belas kasihan Tuhan kepada Israel Utara sudah habis. Dan kemudian anak ketiga lahir, seorang anak laki-laki lagi. Namailah dia Lo Ami, sebab kamu bukan umatku dan aku bukan Allahmu. Lo Ami, bukan umatku. Penolakan total, pemutusan hubungan, perceraian rohani. Ketiga anak ini, Yizreel, penghakiman, Lo Ruhama, tidak dikasihani, Lo Ami, bukan umatku,
adalah nubuat yang berjalan. Setiap kali Hosea memanggil anak-anaknya dengan nama, ia mengumumkan penghakiman Tuhan atas Israel. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu dalam narasi ini. Perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan kelahiran anak-anak. Anak pertama melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Anak kedua melahirkan seorang anak perempuan. Anak ketiga melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada lagi kata baginya untuk anak kedua dan ketiga. Ada petunjuk halus di sini. Mungkin anak-anak yang terakhir bahkan bukan anak Hosea. Mungkin Gomer sudah mulai berselingkuh. Mungkin pengkhianatan sudah mulai. Dan jika demikian, bayangkan rasa sakit Hosea. Bukan hanya menikahi seorang wanita yang tidak setia. Bukan hanya memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama yang mengumumkan penghakiman, tetapi bahkan kemungkinan membesarkan anak-anak yang mungkin bukan anaknya sendiri, buah dari perselingkuhan istrinya. Setiap hari, Hosea hidup dengan luka ini. Setiap hari ia melihat Gomer dan bertanya-tanya apakah ia masih setia. Setiap hari ia merasakan pengkhianatan yang terus-menerus menusuk hatinya. Dan Tuhan berkata kepada Hosea dan kepada Israel melalui dia, "Inilah yang aku rasakan. Inilah sakit hati yang aku tanggung setiap hari ketika umatku meninggalkan aku untuk berlari kepada Baal, kepada Asyerah, kepada berhala-berhala yang tidak berkuasa apa-apa." Israel sedang berlari mengejar kekasih-kekasihnya, berhala-berhala yang mereka pikir memberi mereka roti, air, bulu domba, rami, minyak, dan minuman. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan. Suatu hari nanti, Israel akan sadar. Suatu hari nanti, mereka akan mengerti bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka akan kembali kepada Tuhan, bukan karena mereka baik, tetapi karena Tuhan masih mengasihi mereka. Tetapi untuk sekarang, pernikahan Hosea terus berjalan dalam luka. Dan bangsa Israel terus berlari mengejar berhala-berhala mereka. Dan Tuhan, seperti suami yang dikhianati, menunggu dengan hati yang terluka, berharap suatu hari nanti istrinya yang tidak setia akan pulang. Kisah ini baru saja dimulai, dan yang akan datang akan lebih menyakitkan lagi. Karena Gomer tidak hanya tidak setia dalam hatinya, ia akan meninggalkan Hosea sepenuhnya. Dan apa yang Tuhan perintahkan Hosea lakukan selanjutnya akan menjadi salah satu gambaran paling mengejutkan tentang kasih yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika dikhianati berkali-kali. Tahun-tahun berlalu dengan lambat dan menyiksa bagi Hosea. Setiap hari ia bangun dengan beban yang sama. Beban seorang suami yang tahu istrinya tidak setia, tetapi tidak bisa meninggalkannya karena ini adalah perintah Tuhan. Rumah yang seharusnya penuh dengan kehangatan dan kasih malah dipenuhi dengan ketegangan dan kesedihan. Gomer datang dan pergi sesukanya. Kadang ia ada di rumah, memasak makanan, merawat anak-anak. Kadang ia menghilang berhari-hari dan Hosea tahu kemana ia pergi. Kepada kekasih-kekasihnya, kepada pria-pria lain yang memberinya hadiah, yang menggodanya dengan janji-janji manis yang menawarkan kesenangan sesaat. "Aku mahu mengikuti kekasih-kekasihku," kata Gomer. Mungkin dalam hatinya,
mungkin bahkan dengan kata-kata yang terdengar oleh Hosea. Kekasih-kekasih yang ia pikir memberikan apa yang ia butuhkan: roti, air, pakaian, minyak, minuman. Tetapi Gomer tidak mengerti atau memilih untuk tidak mengerti bahwa semua yang ia miliki datang dari Hosea, suaminya yang setia, yang bekerja keras untuk menyediakan bagi keluarga, yang tetap mengasihinya meskipun ia terus-menerus mengkhianatinya. Sama seperti Israel tidak mengerti bahwa semua berkat mereka, tanah yang subur, panen yang melimpah, ternak yang berkembang biak, semuanya datang dari Tuhan, bukan dari Baal. Setiap kali Gomer pergi, hati Hosea hancur sedikit lebih dalam. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika ia kembali, bukan karena ia menyesali pengkhianatannya, bukan karena ia mengasihi Hosea, tetapi hanya ketika ia membutuhkan sesuatu. Anak-anak tumbuh menyaksikan drama yang menyakitkan ini. Yisrael, Lo Ruhama, Lo Ami, 3 anak dengan nama-nama yang mengumumkan penghakiman, tumbuh dalam rumah yang pecah. Mereka melihat ayah mereka mencintai ibu mereka dengan kesetiaan yang tidak pernah goyah. Mereka melihat ibu mereka membalas kasih itu dengan pengkhianatan yang berulang-ulang. Dan melalui drama keluarga yang menyakitkan ini, seluruh Israel bisa melihat cermin dari diri mereka sendiri. Suatu malam, Hosea duduk sendirian di luar rumahnya menatap bintang-bintang. Gomer tidak ada di rumah lagi. Sudah 3 hari ia tidak pulang. Air mata mengalir di pipi Hosea, bukan untuk pertama kalinya dan tidak akan untuk terakhir kalinya. Tuhan, doanya dengan suara yang gemetar, berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku harus menanggung ini? Berapa lama lagi aku harus mencintai seseorang yang terus mengkhianatiku? Dan dalam keheningan malam itu, Tuhan berbisik kepada hatinya, bukan dengan kata-kata yang terdengar, tetapi dengan kebenaran yang dirasakan dalam jiwa. Selamanya, Hosea, karena itulah yang aku lakukan. Aku terus mencintai Israel meskipun mereka terus mengkhianati aku. Dan melalui cintamu kepada Gomer, cinta yang terluka, yang dikhianati, tetapi tidak pernah menyerah, dunia akan melihat bagaimana aku mencintai umatku. Hosea mengerti, ini bukan hanya tentang pernikahannya, ini tentang kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, bahkan ketika umatnya tidak layak dicintai. Tetapi memahami itu tidak membuat rasa sakitnya berkurang. Orang-orang di kota mulai berbisik. Mereka tahu tentang Gomer. Mereka melihatnya dengan pria-pria lain. Mereka bertanya-tanya, mengapa Hosea, seorang nabi, seorang yang kudus, tidak menceraikan wanita yang memalukan itu? Tidakkah ia punya kehormatan? Mengapa ia masih mempertahankannya? Ia berhak menceraikannya. Mungkin ia terlalu lemah. Mungkin ia terlalu takut untuk sendirian. Tetapi mereka tidak mengerti. Hosea bukan mempertahankan Gomer karena ia lemah. Ia mempertahankannya karena Tuhan memerintahkannya. Dan karena pernikahan ini adalah nubuatan yang hidup. Dan sementara Hosea menanggung aib ini, Tuhan menggunakannya untuk berbicara kepada Israel. Melalui Hosea, Tuhan menyampaikan firman-Nya yang keras tetapi benar. Gugatlah ibumu, gugatlah, sebab dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Kata-kata mengerikan. Tuhan yang telah membuat perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai, yang telah memilih mereka menjadi umat-Nya, kini mengancam perceraian total. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi Israel lagi,
tetapi karena Israel telah memutuskan hubungan melalui perzinahan rohani mereka yang terus-menerus. Ancaman untuk membuka pakaiannya dan membuatnya telanjang, menghilangkan semua berkat, semua perlindungan, semua yang Tuhan berikan, dan membiarkan Israel melihat betapa tidak berdayanya mereka tanpanya. Seperti padang gurun, seperti tanah kering, mati kehausan. Israel yang subur dengan lembah-lembahnya yang hijau, kebun-kebun anggurnya yang melimpah, akan menjadi tandus jika Tuhan menarik berkat-Nya. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka pikir Baal yang memberi mereka hujan. Mereka pikir Asyera yang membuat tanaman mereka tumbuh. Israel sedang berlari mengejar berhala-berhala mereka, mencari berkat, mencari jawaban, mencari keamanan. Tetapi berhala-berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa. Mereka hanya patung kayu dan batu yang dibuat tangan manusia. Dan suatu hari nanti, ketika Israel sudah kehabisan pilihan, ketika mereka sudah jatuh cukup dalam, mereka akan sadar. Baiklah, aku pulang kepada suamiku yang dahulu. Bukan karena cinta, bukan karena pertobatan sejati, setidaknya belum, tetapi karena keputusasaan, karena berhala-berhala tidak memberikan apa yang mereka janjikan. Tetapi bahkan kepulangan yang dimotivasi oleh keputusasaan itu adalah langkah ke arah yang benar. Karena Tuhan dalam kasih-Nya yang luar biasa bersedia menerima mereka kembali. Gomer akhirnya pulang suatu malam, lusuh, lelah, dengan pakaian yang sobek dan mata yang kosong. Ia telah dibuang oleh kekasih-kekasihnya. Mereka hanya menginginkannya selama ia masih cantik, selama ia masih bisa memberikan kesenangan. Tetapi sekarang, setelah ia tidak berguna lagi, mereka membuangnya seperti sampah. Ia berdiri di pintu rumah Hosea, tidak berani masuk. Malu, hancur. Hosea melihatnya dari dalam rumah. Hatinya berperang antara kemarahan yang benar dan kasih yang terluka, antara keinginan untuk menolaknya dan perintah Tuhan untuk tetap mengasihinya. Ia berjalan ke pintu. Gomer mengangkat matanya. Mata yang dulunya penuh dengan kebanggaan, kini penuh dengan rasa malu. Hosea, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Hosea tahu ia seharusnya marah. Ia punya hak untuk mengusirnya. Hukum Musa memperbolehkan dia untuk menceraikannya karena perzinahan. Tetapi Tuhan tidak memerintahkan dia untuk menceraikan Gomer. Tuhan memerintahkan dia untuk tetap mengasihinya. Jadi dengan hati yang hancur, tetapi dengan ketaatan yang teguh, Hosea membuka pintu lebih lebar. "Masuklah," katanya dengan lembut. Gomer masuk, bukan sebagai ratu yang kembali dengan kemenangan, tetapi sebagai pengemis yang kembali dengan malu. Tetapi bahkan kepulangan ini tidak permanen. Karena hati yang belum benar-benar berubah akan kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Dan tidak lama kemudian, Gomer pergi lagi. Kali ini lebih buruk. Kali ini ia tidak hanya berselingkuh, ia benar-benar meninggalkan Hosea dan anak-anak mereka untuk hidup dengan pria lain. Anak-anak bertanya, "Ayah, kemana ibu?" Apa yang bisa Hosea katakan? Bagaimana ia bisa menjelaskan kepada anak-anak kecil bahwa ibu mereka memilih pria lain daripada keluarga mereka sendiri? "Ibu sedang pergi," jawabnya dengan suara yang gemetar. "Doakan dia, anak-anakku.
doakan supaya suatu hari nanti dia pulang. Tetapi hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu berlalu menjadi bulan, dan Gomer tidak pulang. Hosea mendengar kabar tentang dia dari waktu ke waktu. Ia hidup dengan seorang pria kaya, lalu dengan yang lain, lalu dengan yang lain lagi. Setiap kali Hosea mendengar, hatinya remuk lagi. Dan setiap kali Tuhan berbisik kepadanya, "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya, Hosea. Sekarang kau mengerti sakit hati yang aku rasakan ketika Israel meninggalkan aku untuk berlari kepada Baal." Hosea memahami dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kasih Tuhan bukan kasih yang dingin dan jauh. Ini adalah kasih yang terluka, kasih yang merasakan pengkhianatan dengan sakit yang mendalam. Tuhan bukan hanya hakim yang tidak peduli yang menghukum dosa dari kejauhan. Ia adalah suami yang dikhianati, yang hatinya hancur melihat istrinya berlari kepada yang lain. Tuhan merindukan Israel. Ia merindukan hubungan yang dulu mereka miliki ketika mereka baru keluar dari Mesir, ketika mereka mengikutinya melalui padang gurun dengan iman yang sederhana. Seperti di waktu mudanya, seperti bulan madu rohani ketika Israel pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan mereka. Tuhan ingin memulihkan itu, tetapi tidak bisa ada pemulihan tanpa pertobatan. Tidak bisa ada rekonsiliasi tanpa pengakuan dosa. Dan untuk sekarang, Israel masih berlari mengejar kekasih-kekasih mereka, berhala-berhala yang tidak bisa menyelamatkan. Hosea hidup dalam paradoks yang menyakitkan. Dicintai oleh Tuhan, tetapi dikhianati oleh istrinya. Dipanggil untuk menjadi nabi, tetapi diejek sebagai suami yang lemah. Diperintahkan untuk mengasihi, tetapi hatinya terus-menerus diremukkan. Setiap hari adalah perjuangan. Setiap hari adalah pilihan untuk taat, bukan karena mudah, tetapi karena Tuhan memerintahkannya. Dan setiap hari, melalui penderitaan Hosea, Tuhan berbicara kepada Israel dengan suara yang tidak bisa diabaikan. Lihatlah bagaimana kamu menyakiti aku. Lihatlah bagaimana kamu meninggalkan aku untuk berlari kepada yang tidak berkuasa apa-apa. Lihatlah bagaimana kamu memilih dosa daripada kasihku yang setia. Tetapi kisah ini belum berakhir. Karena yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi gambaran paling mengejutkan tentang kasih yang menebus. Kasih yang tidak hanya menunggu istri yang tidak setia untuk pulang, tetapi yang pergi mencarinya, bahkan ketika ia sudah jatuh ke titik paling rendah. Kasih yang membayar harga untuk membelinya kembali. Kasih yang tidak pernah menyerah, tidak peduli berapa kali dikhianati. Kasih yang mencerminkan hati Tuhan sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak Gomer meninggalkan rumah untuk terakhir kalinya. Hosea mencoba melanjutkan hidup, merawat anak-anaknya, melayani sebagai nabi, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa yang tidak ingin mendengar. Tetapi hatinya tidak pernah utuh. Setiap malam, ketika ia memandangi tempat tidur kosong di sebelahnya, ia bertanya-tanya di mana Gomer berada. Apakah ia masih hidup? Apakah ia bahagia? Apakah ia pernah menyesal?
Yizril, anak sulungnya, sudah beranjak remaja. Lo Ruhama dan Lo Ami masih kecil, tetapi cukup besar untuk mengingat ibu mereka dan untuk merasakan luka yang ditinggalkannya. Suatu hari, kabar sampai kepada Hosea. Kabar yang membuatnya berhenti bernafas untuk sesaat. Gomer telah jatuh sangat dalam. Kekasih-kekasihnya yang dulu memberinya hadiah dan perhiasan, kini sudah membuangnya. Keindahannya memudar. Uangnya habis. Ia tidak lagi menarik bagi pria-pria yang dulu mengejarnya. Dan sekarang, dalam ironi yang tragis, wanita yang dulu memilih kebebasan dari pernikahan, yang meninggalkan suami yang mengasihinya untuk mengejar kesenangan, kini telah jatuh menjadi budak. Dijual di pasar budak seperti ternak. Ketika Hosea mendengar berita itu, hatinya hancur dengan cara yang baru. Bukan karena kemarahan, ia sudah melewati kemarahan bertahun-tahun yang lalu, tetapi karena belas kasihan yang mendalam. Gomer, wanita yang mengkhianatinya berkali-kali, yang menghancurkan hatinya, yang meninggalkan anak-anaknya, kini berada di titik paling rendah yang bisa dibayangkan. Dan tepat pada momen itu, Tuhan berbicara kepada Hosea lagi. Pergilah lagi, cintailah dia. Bukan ceraikan dia, bukan lupakan dia, bukan biarkan dia menanggung akibat dari pilihannya, tetapi cintailah dia. Tuhan melanjutkan dengan menjelaskan mengapa. Seperti Tuhan mengasihi orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan suka makan kue kismis. Kue kismis, persembahan yang digunakan dalam penyembahan Baal. Israel tidak hanya meninggalkan Tuhan, mereka aktif menyembah berhala dengan penuh semangat. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka, dan Ia memanggil Hosea untuk melakukan hal yang sama dengan Gomer. Bukan karena Gomer layak dicintai, bukan karena ia telah berubah, bukan karena ia meminta maaf, tetapi karena kasih sejati tidak menunggu sampai objeknya layak. Kasih sejati mengasihi bahkan ketika tidak ada alasan untuk mengasihi. Hosea tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi mengetahui dan melakukan adalah dua hal yang sangat berbeda. Ia harus pergi ke pasar budak, tempat di mana manusia dibeli dan dijual seperti barang dagangan, tempat di mana harga seseorang ditentukan oleh kekuatan fisik mereka, keindahan mereka, atau kegunaan mereka. Dan di sana, di antara pedagang budak yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, di antara orang-orang yang berdiri di atas panggung seperti hewan yang akan dilelang, ia akan menemukan Gomer. Hosea berangkat dengan hati yang berdebar. Ia membawa uang yang telah ia kumpulkan, 15 shikal perak dan sejumlah gandum. Ketika ia tiba di pasar, pemandangan itu membuatnya mual. Orang-orang, pria, wanita, bahkan anak-anak dirantai dan dipamerkan untuk dijual. Sebagian menangis, sebagian menatap kosong dengan mata yang telah kehilangan harapan. Dan kemudian ia melihatnya, Gomer. Ia hampir tidak mengenalinya.
Wanita yang dulu cantik dan bangga kini berdiri dengan bahu yang membungkuk, rambut kusut, pakaian compang-camping. Mata yang dulu bersinar dengan kebanggaan kini kosong dan mati. Hati Hosea remuk melihatnya. Ini adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya, wanita yang pernah ia cintai dengan harapan yang penuh. Dan sekarang ia berdiri di pasar budak, menunggu untuk dibeli oleh siapapun yang mau membayar harganya. Pedagang budak melihat Hosea mendekati. Tertarik dengan yang ini? Tanyanya dengan senyum licik. Ia sudah agak tua, tetapi masih bisa bekerja. Atau mungkin untuk tujuan lain, jika kau mengerti maksudku. Hosea merasakan amarah bangkit di dalam dirinya, bukan kepada Gomer, tetapi kepada sistem yang bisa memperlakukan manusia dengan cara ini. Tetapi ia menekan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Berapa harganya?" 15 shikal perak. Hosea mengeluarkan uangnya, persis jumlah yang ia bawa, 15 shikal perak dan 1 homer lebih setengah homer jelai. Harga yang rendah, jauh lebih rendah daripada harga budak yang normal. Ini menunjukkan betapa rendahnya Gomer telah jatuh. Bahkan sebagai budak, ia tidak berharga banyak. Tetapi bagi Hosea, ia tak ternilai harganya. Bukan karena apa yang ia bisa berikan kepadanya, tetapi karena ia adalah istrinya dan karena Tuhan memerintahkannya untuk menebusnya. Uang berpindah tangan, rantai dilepaskan. Gomer mengangkat matanya untuk pertama kalinya untuk melihat siapa yang membelinya, dan tatapannya bertemu dengan mata Hosea. Kejutan, malu, ketidakpercayaan. "Hosea," bisiknya, suaranya serak dan lemah. Ia tidak mengerti mengapa suami yang ia hianati berkali-kali, yang ia tinggalkan, yang ia permalukan di hadapan seluruh kota, mengapa ia datang mencarinya? Mengapa ia membayar untuk menebusnya? Hosea tidak menjawab dengan kata-kata, "Belum." Ia hanya mengulurkan tangannya kepadanya. Gomer menatap tangan itu, tangan yang dulu pernah memegang tangannya pada hari pernikahan mereka, tangan yang pernah mengusap rambutnya ketika ia sedih, tangan yang pernah bekerja keras untuk menyediakan baginya, tangan yang sekarang menawarkannya jalan pulang. Dengan gemetar, ia meraih tangan itu. Hosea membawanya keluar dari pasar budak. Mereka berjalan dalam diam. Gomer karena malu, Hosea karena emosinya terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ketika mereka tiba di rumah, anak-anak berlari keluar. Yisrael yang sudah remaja berhenti melihat ibunya. Lo-Ruhama dan Lo-Ami yang masih kecil ketika ia pergi, menatapnya dengan mata yang bingung. "Ibu?" bisik Lo-Ruhama dengan ragu-ragu. Gomer berlutut dan menangis, tangisan yang pecah dari tempat yang paling dalam jiwanya. Tangisan penyesalan, malu, dan kehilangan yang tak terhingga. Hosea membiarkan dia menangis. Lalu ia berbicara dengan suara yang tegas, tetapi penuh kasih. "Tinggallah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan bersundal lagi, dan jangan menjadi kepunyaan laki-laki lain. Aku pun akan berlaku demikian terhadapmu." Kata-kata itu bukan ancaman. Ini adalah perjanjian pemulihan. Gomer harus belajar setia lagi. Ia harus tinggal dengan Hosea, bukan sebagai budak yang ditebus, tetapi sebagai istri yang dipulihkan. Dan selama waktu itu, tidak akan ada hubungan intim, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai waktu penyembuhan,
waktu untuk membangun kembali kepercayaan yang telah dihancurkan berkali-kali. Dan Hosea berjanji bahwa ia juga akan setia. Ia tidak akan mengambil istri lain. Ia akan menunggu Gomer, menunggu hatinya benar-benar berubah, menunggu sampai mereka bisa memulai lagi dengan fondasi yang benar. Tindakan Hosea menebus Gomer dari pasar budak dan membawanya pulang adalah nubuat yang hidup tentang apa yang Tuhan akan lakukan untuk Israel. Israel akan mengalami masa pembuangan, masa ketika mereka tidak akan memiliki raja, tidak ada bait suci, tidak ada sistem pengorbanan. Waktu di padang gurun rohani. Tetapi itu bukan akhir cerita. Kemudian orang Israel akan berbalik. Tidak peduli berapa jauh mereka telah jatuh, tidak peduli berapa banyak kali mereka telah mengkhianati Tuhan. Suatu hari nanti, mereka akan kembali, dan Tuhan, seperti Hosea, akan menerima mereka kembali. Bukan karena mereka layak, bukan karena mereka telah membuat diri mereka cukup baik, tetapi karena kasih Tuhan tidak pernah menyerah. Hati Tuhan berkeratan, belas kasihannya bangkit. Ini bukan Allah yang dingin dan jauh, yang tidak peduli pada penderitaan manusia. Ini adalah Allah yang hatinya terluka oleh pengkhianatan umatnya, tetapi yang kasihnya lebih kuat daripada luka itu. Aku ini Allah dan bukan manusia. Jika Hosea adalah manusia biasa tanpa perintah Tuhan, mungkin ia akan menceraikan Gomer sejak awal. Mungkin ia tidak akan pernah menebusnya dari pasar budak. Tetapi Allah berbeda. Kasih-Nya tidak seperti kasih manusia yang bersyarat, yang mudah menyerah, yang terbatas. Kasih Allah adalah kasih yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika dikhianati ribuan kali. Di rumah Hosea, proses penyembuhan dimulai dengan lambat dan menyakitkan. Gomer masih membawa luka-luka dari kehidupan lamanya. Malu menghantuinya setiap hari. Kadang ia tidak berani menatap mata Hosea atau anak-anaknya, tetapi Hosea sabar. Setiap hari ia menunjukkan kepadanya apa artinya dicintai dengan setia, bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena siapa ia. Ia memberikan makanan kepada Gomer, pakaian, tempat tinggal yang aman. Tetapi lebih dari itu, ia memberikan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari kekasih-kekasihnya. Kehormatan, hormat, kasih yang tidak bersyarat. Perlahan-lahan, sesuatu mulai berubah dalam hati Gomer. Ia mulai mengerti bahwa apa yang ia cari di luar, cinta, penerimaan, kepuasan, sebenarnya selalu ada di rumah bersamanya. Ia mulai melihat bahwa kekasih-kekasihnya yang dulu hanya mengambil, tetapi Hosea selalu memberi. Ia mulai memahami, untuk pertama kalinya, apa artinya benar-benar dicintai. Dan melalui kasih Hosea yang setia, ia mulai mengerti kasih Tuhan. Karena itulah yang selalu menjadi tujuan Tuhan. Bukan hanya untuk menunjukkan pengkhianatan Israel, tetapi untuk menunjukkan kasih-Nya yang tidak pernah menyerah, kasih yang mengejar, yang menebus, yang memulihkan. Tuhan akan membujuk Israel kembali, bukan dengan kekuatan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kasih yang berbicara menyenangkan hati.
Suatu hari nanti, Israel tidak akan lagi melihat Tuhan sebagai Tuan yang menuntut, Baalku, tetapi sebagai suami yang mengasihi, suamiku. Hubungan yang dipulihkan bukan berdasarkan kewajiban, tetapi berdasarkan kasih. Untuk selama-lamanya, dalam keadilan, dalam kasih setia, dalam kesetiaan. Bukan pernikahan yang sempurna. Tidak ada pernikahan yang sempurna di dunia yang jatuh ini. Tetapi pernikahan yang dipulihkan oleh kasih yang tidak pernah menyerah. Dan sementara Hosea dan Gomer perlahan-lahan membangun kembali apa yang telah hancur, seluruh Israel bisa melihat dan mengerti. Inilah kasih Tuhan. Kasih yang terluka, tetapi tidak berbalas dendam. Kasih yang dikhianati, tetapi tetap setia. Kasih yang membayar harga untuk menebus yang tidak layak. Kasih yang tidak pernah menyerah. Tidak peduli berapa kali kita jatuh. Tidak peduli berapa jauh kita berlari. Tidak peduli berapa dalam kita tenggelam dalam dosa. Tuhan masih mengasihi. Tuhan masih memanggil. Tuhan masih siap untuk menebus dan memulihkan. Jika hanya kita bersedia untuk pulang. Tahun-tahun berlalu sejak Hosea menebus Gomer dari pasar budak. Perlahan-lahan, sangat perlahan, luka-luka dalam keluarga mereka mulai sembuh. Gomer belajar apa artinya dicintai dengan setia. Anak-anak mulai mempercayai ibu mereka lagi. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan, kini mulai merasakan kehangatan kasih yang tulus. Tetapi pernikahan Hosea bukan hanya tentang keluarganya sendiri. Ini adalah nubuat yang hidup, simbol dari hubungan Tuhan dan Israel. Dan melalui Hosea, Tuhan terus berbicara kepada bangsa yang terus-menerus memberontak. Firman-firman yang keluar dari mulut Hosea keras dan menusuk, tetapi selalu dengan tujuan pemulihan, bukan penghancuran. Tuhan mulai dengan teguran yang jelas tentang dosa-dosa Israel. Dengarkan firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Tiga fondasi yang seharusnya menjadi inti dari hubungan Israel dengan Tuhan, semuanya hilang. Dosa sosial merajalela, sumpah palsu di pengadilan, pembohongan dalam bisnis, pencurian yang sistematis, percabulan yang terbuka, dan yang paling tragis, pembunuhan demi pembunuhan, darah yang tertumpah tanpa henti. Dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Allah, dosa merusak seluruh ciptaan. Tanah berkabung, binatang merana, bahkan ikan di laut terpengaruh oleh kejahatan manusia. Tetapi Tuhan tidak hanya menyalahkan rakyat biasa. Ia menyalahkan mereka yang seharusnya memimpin umat kepadanya, para imam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengenal Allah. Bukan karena Allah menyembunyikan dirinya. Tetapi karena para imam yang seharusnya mengajar mereka tentang Allah, malah menolak pengenalan itu sendiri.
Para imam lebih suka korban-korban yang memberi mereka pendapatan daripada hati yang bertobat. Mereka lebih suka upacara daripada kebenaran. Dan hasilnya, seluruh bangsa jatuh dalam kebodohan rohani. Semakin banyak imam, semakin banyak dosa, bukan semakin banyak kebenaran. Kemuliaan mereka, kehormatan yang seharusnya mereka miliki sebagai pelayan Tuhan, akan ditukar dengan kehinaan. Dan Tuhan tidak berhenti di sana. Ia menyebutkan dosa spesifik yang paling menyakiti hatinya, penyembahan berhala. Roh persundalan bukan hanya perzinahan fisik, tetapi perzinahan rohani. Israel telah berpaling dari Tuhan untuk menyembah Baal, Asyerah, dan berhala-berhala lainnya. Mereka meminta petunjuk kepada potongan kayu, patung-patung berhala yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara. Ironi yang tragis, mereka meninggalkan Allah yang hidup, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang membelah laut Teberau, yang memberi mereka mana di padang gurun, untuk menyembah kayu dan batu yang tidak berkuasa apa-apa. Tetapi Tuhan tidak hanya menegur, Ia juga menjelaskan mengapa Ia begitu terluka oleh pengkhianatan ini. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Kasih seorang bapa kepada anaknya, bukan kasih yang dingin dan jauh, tetapi kasih yang personal, yang dalam, yang penuh perhatian. Tuhan mengingat hari-hari awal, ketika Israel masih kecil, masih bergantung total padanya, masih mengikutinya dengan iman yang sederhana. Gambaran yang lembut. Tuhan seperti petani yang mengangkat kuk dari hewan peliharaannya, yang membungkuk untuk memberinya makan dengan tangannya sendiri. Bukan Tuhan yang kejam dan menuntut, tetapi Bapa yang penuh kasih, yang merawat anaknya dengan kelembutan. Tetapi bagaimana Israel membalas kasih ini? Semakin Tuhan memanggil, semakin mereka menjauh. Seperti anak remaja yang memberontak, semakin orang tua mencoba mendekat, semakin mereka berlari. Dan hati Tuhan hancur. Degil, keras kepala, menolak untuk mendengarkan. Tidak peduli berapa kali Tuhan memanggil melalui nabi-nabi, tidak peduli berapa banyak peringatan yang Ia berikan, Israel tetap berpaling. Dan pada titik ini, Tuhan bisa saja berkata, "Cukup, aku sudah selesai, aku akan menghancurkan mereka." Tetapi kemudian, datanglah ayat-ayat yang paling mengejutkan dalam seluruh kitab Hosea, ayat-ayat yang mengungkapkan pergumulan dalam hati Allah sendiri. Adma dan Zeboim, dua kota yang dihancurkan bersama Sodom dan Gomora, simbol dari penghakiman total. Tuhan bisa melakukan itu kepada Israel. Mereka layak mendapatkannya. Tetapi hatinya keberatan, belas kasihannya bangkit serentak. Ini bukan gambaran Allah yang dingin dan tidak terpengaruh. Ini adalah Allah yang bergumul, yang merasakan konflik antara keadilannya yang menuntut penghakiman dan kasihnya yang menginginkan pemulihan. Dan kasih menang. Aku ini Allah dan bukan manusia. Jika Allah adalah manusia, murkanya sudah lama meledak. Jika Allah adalah manusia, Ia sudah menyerah kepada Israel. Tetapi Ia adalah Allah. Dan kasih-Nya melampaui pemahaman manusia. Kasih yang tidak menyerah, kasih yang tidak habis, kasih yang lebih kuat daripada dosa. Dan dengan kasih itu, Tuhan memberikan janji pemulihan. Janji yang akan digenapi bukan karena Israel layak, tetapi karena Tuhan setia. Suatu hari nanti, Israel akan kembali. Tidak semua sekaligus, tidak dengan mudah,
tetapi mereka akan kembali, dipanggil oleh auman Tuhan seperti singa yang memanggil anak-anaknya. Dan Tuhan akan membuat mereka diam di rumah mereka, aman, dipulihkan dalam hubungan yang benar dengan Dia. Panggilan untuk kembali, bukan karena penghakiman sudah berakhir, penghakiman akan datang. Israel akan mengalami pembuangan ke Asyur, kehilangan tanah mereka, kehilangan bait suci mereka. Tetapi bahkan di tengah penghakiman, ada jalan kembali, ada pengharapan untuk pemulihan. Hari ketiga, angka yang akan bergema berabad-abad kemudian ketika Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga, membawa pemulihan ultimate dari pengkhianatan dosa manusia. Tuhan menginginkan lebih dari sekedar ritual. Ia menginginkan hati yang berubah. Kasih setia bukan korban. Pengenalan akan Allah bukan ritual yang kosong. Hubungan yang sejati bukan kewajiban religius. Inilah yang Tuhan inginkan sejak awal. Inilah yang Ia cari dari Israel. Dan inilah yang akhirnya akan Ia pulihkan. Aku akan menyembuhkan kemurtadan mereka. Bukan karena mereka menyembuhkan diri mereka sendiri. Bukan karena mereka cukup baik. Tetapi Aku akan menyembuhkan. Tuhan yang akan melakukan pekerjaan pemulihan. Tuhan yang akan mengubah hati. Tuhan yang akan membawa Israel kembali kepadanya. Dengan sukarela, bukan karena dipaksa, bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih yang bebas dan murah hati. Seperti embun, segar, memberikan kehidupan, datang setiap hari dengan kesetiaan yang baru. Israel akan berbunga lagi, akan berakar dengan kuat, akan tumbuh seperti pohon sedar yang megah. Keindahan, keharuman, kehidupan yang subur, semua yang hilang karena dosa akan dipulihkan oleh kasih Tuhan. Pemulihan total, bukan hanya rohani, tetapi juga fisik. Bukan hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga berkat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, Israel akan mengerti pelajaran yang Tuhan coba ajarkan sepanjang waktu. Tidak ada urusan lagi dengan berhala, tidak ada lagi berlari kepada Baal atau Asyera. Hanya Tuhan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memberikan buah. Dan kitab Hosea ditutup dengan panggilan untuk hikmat. Kisah Hosea adalah lebih dari sekedar kisah tentang seorang nabi dan istrinya yang tidak setia. Ini adalah kisah tentang kasih Allah yang tidak pernah menyerah. Kasih yang terluka oleh pengkhianatan, tetapi tidak pernah berhenti mengasihi. Kasih yang mengejar istri yang melarikan diri. Kasih yang menebus yang sudah jatuh menjadi budak. Kasih yang memulihkan yang tidak layak dipulihkan. Hosea hidup sebagai nubuat yang hidup. Setiap luka yang ia rasakan ketika Gomer mengkhianatinya adalah cerminan dari luka Tuhan ketika Israel mengkhianatinya. Setiap kali ia memaafkan Gomer dan membawanya pulang, ia menunjukkan kepada dunia bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya yang tidak setia. Dan pesan itu bergema sepanjang zaman, menembus setiap generasi, berbicara kepada setiap hati yang pernah mengkhianati Tuhan. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah pergi. Tidak peduli berapa kali kamu telah jatuh. Tidak peduli seberapa dalam kamu telah tenggelam dalam dosa. Tuhan masih mengasihi kamu. Ia masih memanggil kamu. Ia masih bersedia menebus kamu, memulihkan kamu, membawa kamu pulang.
bukan karena kamu layak, bukan karena kamu cukup baik, tetapi karena kasih-Nya tidak pernah menyerah. Kasih yang terluka oleh pengkhianatan, tetapi tetap mengasihi. Kasih yang rela membayar harga apapun untuk membawa anak-anaknya pulang. Inilah hati Tuhan. Bukan ritual, bukan kewajiban, bukan upacara yang kosong, tetapi kasih setia, pengenalan yang sejati, hubungan yang dipulihkan. Dan kisah Hosea berdiri sebagai kesaksian abadi bahwa tidak ada yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Bahkan pernikahan yang paling rusak, bahkan hati yang paling tidak setia bisa diubah ketika kasih Tuhan menyentuhnya. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah menyerah untuk selama-lamanya.